Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Operasional Perbankan Syariah. Adapun materi pembahasan yang akan kita bawa pada hari ini yaitu materi pembahasannya yaitu jasa dan layanan bank syariah dengan akadnya. Adapun hal-hal sebagai berikut yaitu wakalah, hawalah, sar, qard, kafalah, ron. Yang kedua yaitu instrumen penghimpunan dana bank syariah, yang dimana seperti giro syariah, deposito syariah, tabungan syariah. Yang ketiga yaitu produk jasa perbankan syariah. Yang pertama yaitu transfer, yang kedua itu inkoso, yang ketiga itu keliling, yang keempat yaitu sistem Bank Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk di pembahasan pertama yaitu jasa dan layanan bank syariah dengan akad. Al-wakalah atau deputyship adalah wakaf perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak atau kedua pihak yang bertindak atas nama pihak pertama dalam diterapkan dalam penertiban letter of credit atau LC atau penerusan pemerintah akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. L atau C ekspor. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu kafalah garanti. Menurut mazhab Naiki, Syafi'i, Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang atau penjamin yang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan atau garansi dari bank atau bank garante. Adalah beberapa jenis wakalah, yaitu yang pertama wakalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si peminjam atau personal guaranti. Yang kedua yaitu kafalah bin mal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang atau muka, advance payment bond, atau jaminan pembayaran payment bond. Yang ketiga yaitu kafalah mulakah atau munajasa, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan tertentu. Dalam perbankan modern ini, hal ini jaminan penawaran bid atau bond. Yang keempat yaitu kafalah bid taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atau barang sewa pada saat jangka waktu yang habis. Selanjutnya pada slide ini yaitu hawalah atau transfer service. Hawalah adalah akad pemindahan uang atau piutang sebagai suatu pihak kepada pihak lain, yang di dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak berutang, yang kedua yaitu muhil atau madin, pihak yang lain memberi utang,
mual atau dain, dan pihak yang menerima pemindahan muhal alai. Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu factoring atau anjak piutang, yang dimana para nasabah memiliki piutang kepada pihak ketiga, memindahkan piutang kepada pihak bank. Yang kedua yaitu post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar terlebih dahulu utang tersebut. Yang ketiga yaitu bill discounting, di mana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah. Hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah. Nah, selanjutnya itu apa itu ran, al-qard, dan syar. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau berupa lembaga gadai dan pada bank yang diterapkan sebagai kolaterai suatu pembiayaan pinjaman. Al-qard adalah peminjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan aplikasi dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-qard al-hasan sebagai bentuk sumbangan kepada dunia usaha kecil di Indonesia, seperti amil zakat, infak, sedekah, atau basit. Pada prinsipnya tadarul hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu mengembalikan jumlah uang yang dipinjamkan. Yang ketiga yaitu sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukarannya valuta asing, di mana mata uang dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Yaitu giro syariah merupakan salah satu produk syariah yang termasuk kategori penghimpunan dana atau berbeda dengan tabungan atau produk simpanan biasa disebut giro. Bisa digunakan untuk pembayaran non tunai dan di mana pencariannya harus menggunakan diet atau giro cek maupun sarana perintah bayar lainnya. Yang tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad atau wadiah atau titipan bagi hasil mudharabah atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penarikan uang tersebut hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu deposito syariah. Deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito adalah simpanan dan penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan penyimpanan dengan bank. Jasa perbankan syariah yaitu transfer. Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank, termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank yang akan diteruskan kepada bank lain atau dibayarkan kepada nasabah. Yang kedua
kedua yaitu inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah atau balik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun tidak. Berdokumen yang harus dibayar setelah pihak atau yang bersangkutan membayar atau tertarik yang berbeda di tempat lain dalam waktu atau luar negeri yang menyetujui. Yang ketiga yaitu drilling. Drilling adalah perhitungan uang hutang antara para peserta drilling secara pusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat dagang yang telah ditetapkan untuk diperhitungkan. Yang keempat yaitu BRI RTGS, Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Statement, yang selanjutnya disebut BRI RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah. Penyelesaian dilakukan per transaksi secara individual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.